Kembali lagi di channel Bunda Diara. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga lancar studinya ya. Saya tahu pasti ada banyak permasalahan atau kebingungan yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa semua ketika harus menyusun skripsi. Salah satu yang saya sering dengar adalah kesulitan ketika mau menuliskan tentang latar belakang. Nah, di kali ini saya ingin memberikan suatu cara supaya teman-teman semua bisa cepat dengan mudah menuliskan latar belakang. Jangan sampai di skip ya, tonton terus sampai selesai, karena di sini daging semua. Kita akan mulai setelah yang satu ini. Yang pertama kita awali dulu ya tentang perbedaan antara pendahuluan dan latar belakang. Kenapa ini perlu dibahas? Karena banyak sekali yang kebingungan. Apa sih bedanya pendahuluan dan latar belakang itu? Pendahuluan itu adalah bab pertama dari suatu penelitian gitu ya, karya ilmiah yang jadi pengantar awalnya dan biasanya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang latar belakang itu adalah bagian yang melatar belakangi penelitian tersebut. Jadi kenapa sih judul ini diambil? Itulah latar belakang. Kita lanjutkan untuk bahasan tentang isi pendahuluan. Di dalam pendahuluan yang biasanya ada di bab 1, itu pasti akan ada 1. Latar belakang. Kemudian ada rumusan masalahnya, ada batasan masalah, ada asumsi, tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian, dan ditutup oleh sistematika penulisan. Saya yakin semua mahasiswa pasti seperti ini untuk penulisan pendahuluannya. Kita lanjut ya untuk isi dari latar belakang. Yang pertama, latar belakang itu harus memiliki alasan yang rasional dan esensial. Maksudnya apa? Jadi peneliti itu harus punya alasan penyelesaiannya yang didasari oleh data, fakta, dan juga referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kedua, kompleksitas masalah. Jadi kalau misalnya permasalahan itu ada di perusahaan atau dimanapun ya, tapi tidak segera diselesaikan, maka yang terjadi apa? Nah, itulah yang mendasari dan harus dituliskan secara jelas. Kenapa penelitian ini harus dilaksanakan? Yang ketiga, itu adalah pendekatan untuk mengatasi masalah. Di dalam latar belakang, kalian harus menuliskan dengan jelas metode yang dipakai itu apa, kemudian secara teoritis itu didasari dengan referensi-referensi apa, itu semua harus tertuliskan. Yang keempat, itu adalah penjelasan singkat tentang kedudukan dan posisi masalah. Jadi kalau kita bahas mungkin tentang supply chain, maka kita misalnya nanti bahasnya tentang supplier, maka supplier itu ada dalam cakupan supply chain kan ya. Nah, cakupan atau lingkup dari yang dibahas itu memang harus benar-benar jelas gitu ya, supaya kita tahu penelitian ini masuk di dalam bidang yang mana. Oke. Kemudian hal yang harus dilakukan sebelum menuliskan latar belakang. Yang pertama, kalian harus pahami dulu permasalahannya. Ya, jadi tidak mungkin seorang peneliti itu tidak paham permasalahan. Jadi harus tahu secara detail permasalahan apa yang akan diselesaikan, gitu ya. Kemudian yang kedua, itu harus banyak membaca. Jadi semuanya mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang skripsi harus rajin membaca, harus rajin untuk searching dari berbagai jurnal penelitian. Bisa kalian dapatkan juga di jurnal nasional, contohnya ada Scholar, kemudian ada Perpusnas, ada Akademia, ada jurnal LIPI, kemudian ada juga yang bisa dicari dari jurnal internasional. Di sini ada ResearchGate, kemudian Science Direct, COAJ, dan lain-lain. Untuk lengkapnya nanti akan kita tuliskan di deskripsi, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memahami alur yang akan dilakukan dalam penelitian. Kita sudah tuliskan latar belakangnya. Kemudian untuk selanjutnya, tahapan-tahapan dalam penelitian itu harus dipahami juga secara jelas. Karena di situ juga akan membuat kalian lebih mudah menuliskan latar belakang. Kemudian juga yang keempat, cari info detail tentang objek. Kita sudah mendapatkan objek penelitian, maka kita harus benar-benar tahu secara detail. PT ini anak cabang dari perusahaan A misalnya, dia memproduksi produk A, B, C, kemudian dia punya supplier
X, Y, Z, misalnya seperti itu harus kita tuliskan juga di dalam latar belakang nantinya. Yang kelima, harus bisa memberikan solusi. Jadi, di dalam latar belakang itu nantinya Anda harus bisa memberikan alasan kenapa permasalahan ini harus dilaksanakan dan metode apa yang digunakan di dalam penyelesaiannya. Ini yang paling penting untuk menuliskan latar belakang, ya. Jadi jangan di skip, tetap stay dan harus dilihat sampai selesai. Yang pertama, harus menggunakan aturan piramida terbalik seperti ini. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam cakupan yang umum ke khusus. Kajian umum dituliskan, kemudian baru menuju ke topiknya, yaitu secara khusus. Kemudian harus terdiri minimal 5 alinea. Ya, minimal 5 alinea. Kalau misal ditambahkan boleh, tapi nanti aturannya ada lagi. Akan saya jelaskan. Kemudian maksimal 2,5 halaman. Nggak boleh terlalu panjang juga ya. Jadi kalau lebih dari itu, orang sudah bosan dan mungkin tidak fokus tentang apa yang Anda tuliskan nantinya. Kemudian untuk menuliskan dari latar belakang ini, tidak perlu untuk mencantumkan sumbernya atau referensinya. Karena di latar belakang itu adalah berisi tentang pemikiran kalian sendiri. Dan nantinya akan didasari juga oleh referensi, tapi ditulisnya di bab 2. Oke, kita lanjut. Ada satu studi kasus yang akan saya coba angkat, supaya nantinya lebih jelas ketika Anda menuliskan tentang latar belakang. Saya pilih judul tentang pemilihan supplier terbaik untuk bahan baku utama menggunakan metode Fuzzy ANP. Di sini studi kasusnya di PTA. Itu ada nanti ya judulnya seperti itu. Kita akan coba bedah bagaimana menuliskan latar belakangnya. Alinea 1 itu adalah berisi tentang pengantar umum. Isinya apa? Isinya adalah bahasan tentang supplier. Bagaimana cara memilih supplier, kemudian pentingnya supplier itu di dalam satu supply chain management, kemudian pentingnya pemilihan supplier yang tepat. Nah, itu adalah bisa masuk di dalam kajian umum. Kemudian di alinea kedua. Alinea kedua, kita bicara tentang objek penelitiannya. Di sini sudah jelas ya, pasti di setiap skripsi itu ada. Kita ada menggunakan misalnya PTA misalnya ya, kemudian atau perusahaan X. Nah, itulah yang dibahas. Jadi bahasnya nggak boleh melebar kemana-mana. Mungkin yang dimasukkan adalah PT X ini berada di kota mana, kemudian dia bergerak di bidang apa, produknya apa, dia punya supplier sekian di kota mana saja, misal seperti itu. Itu dimasukkan di alinea yang kedua. Kemudian alinea ketiga, kita akan bahas tentang masalah yang dihadapi. Nah, ini yang paling penting. Yang biasanya menjadi kesulitan itu adalah di sini. Karena ketika menuliskannya tidak benar, kajiannya kurang jelas, dan mungkin permasalahan itu diada-adakan sendiri, maka ini akan ketahuan. Jadi benar-benar permasalahan itu harus benar-benar ada di perusahaan, gitu ya. Teman-teman mahasiswa nggak boleh mengada-adakan permasalahan yang tidak ada. Jadi ini paling penting ya, masalah harus dijabarkan secara jelas. Kemudian kita masuk alinea keempat, itu adalah metode yang digunakan. Nah, metode ini tergantung pada metode yang kalian pakai. Kalau di sini kita lihat menggunakan Fuzzy ANP, maka yang dijelaskan adalah metode Fuzzy ANP ini adalah metode yang seperti ini. Kelebihan dari metode ANP itu apa? Kemudian memilih metode ini karena apa? Itu dijelaskan di dalam alinea yang keempat. Jadi hanya menjelaskan tentang metodenya saja. Dan yang alinea kelima, bahasnya tentang hasil yang diharapkan. Jadi sudah dijelaskan lengkap semuanya. Diakhiri dengan alinea kelima, yaitu hasil yang diharapkan itu seperti ini misalnya. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk bisa misalnya mencari supplier yang terbaik. Itu kalau misalnya contohnya yang di sini. Atau mungkin kalau membahasnya tentang persediaan, mengoptimalkan persediaan dalam perusahaan misalnya. Berarti hasil yang diharapkan bisa memberikan masukan kepada perusahaan dalam hal pengoptimalan persediaan supaya tidak terjadi bla bla bla. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dan studi kasus yang kita angkat di sini untuk menuliskan latar belakang. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau menuliskan latar belakang yang benar, yang pertama harus rajin membaca. Baca semua referensi yang terkait dengan apa yang akan kalian bahas. Yang kedua harus pahami masalahnya, ya. Permasalahan harus dipahami benar-benar.
kemudian baru dituliskan sesuai aturan saya ajarkan tadi. Bagaimana menuliskannya? Yaitu harus sesuai dengan piramida terbalik. Dari umum ke khusus. Kemudian minimal 5 alinea dan maksimal 2,5 halaman saja. Itu tips dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Kalau merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share ke semua teman-temannya. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di bagian komen. Insya Allah akan kita bahas di dalam kajian-kajian atau konten yang berikutnya. Terima kasih untuk menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.